Patra Niaga berkaitan dengan dukungan program biofuel melalui penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha. Nah, yang sesi pertama ini Pak Menteri, kita akan membahas aduan dari 41 apotik. Ini skala UMKM, Pak Menteri. Kami sudah menghadirkan dari asosiasi maupun pelaku usahanya juga perwakilan 41 Pak Menteri. Tapi dia memenuhi beberapa tipologi dari aduan tersebut Pak Menteri. Pertama berkaitan dengan persyaratan PBG, seperti PBG persetujuan bangunan gedung Pak Menteri. Ini berkaitan dengan garis padan bangunan dan ruang terbuka hijau yang sudah dipenuhi, ada 4 aduan. Perpanjangan izin apotiknya itu sendiri ada 12 aduan. Pengurusan SLF yang dinilai mahal dan seterusnya, ini ada 21 aduan. Dan perpanjangan SLF yang sulit gagal dikarenakan kebutuhan penyiapan gambar ulang dan seterusnya, itu ada 1 aduan. Hadir di dalam sidang yang pertama ini Pak Menteri perwakilan dari ATR BPN, dari Kementerian Investasi BKPM maupun dari Kementerian Kesehatan. Sampai sekarang dari Kementerian PU belum hadir, tapi konfirmasinya kan. Kami serahkan pada Pak Menteri. Terima kasih. Berapa orang PU belum hadir? Penjelasannya. Laporannya Pak Menteri sampai sekarang belum mendapatkan disposisi untuk hadir. Dari siapa dirjennya? Dari Dirjen Cipta Karya Pak. Tolong kirim surat ke Menteri PU bahwa stafnya nggak hadir di dalam undangan acara pagi ini. Ya Pak Menteri. Dia tahu dan konsekuensinya tuh. Baik. Oke, kita buka aja rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera kita semua. Langsung aja kita ke case-nya. Saya persilakan dari pihak pengadu, ini ada 40 orang ya, 40 perusahaan ya. 41 diwakili 4 gitu. 5 ya. Yang lain kalau diwakilin nggak keberatan apa sama isunya? Karena isunya sama, tadi ada 4 tipologi tadi Pak. Oke, silakan siapa yang mau presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Purbaya, perkenalkan saya Apoteker Ilham Hidayat dari GAPAI, ya Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen. Jadi kita kelasnya kelas UMKM Pak. Kita, amin. Jadi kita sudah membuat infografik Pak terkait permasalahan ini. Yang pertama ini perpanjangan PB Apotik ya, sekarang namanya PB Apotik, yang sebelumnya adalah surat izin apotik. Di mana dalam perubahan ini di PP 28 2025 harus memenuhi dulu persyaratan dasar. Nah ini terkendala kami yang mau memperpanjang izin Pak ya. Beberapa usaha sudah berjalan tahunan, ya bangunan lama ataupun sewa, persyaratan dasarnya sulit untuk kita penuhi, ya. Sehingga pada saat untuk perpanjangan izin, kita... Yang mana yang sulitnya ada 4, yang mana yang sulit Anda penuhi? Semuanya ini? PBG SLF, kalau KKPR juga nanti mungkin masalah RDTR-nya Pak. Semuanya, kalau paket bundlingnya ya semuanya. Gitu. Cuma kalau untuk yang perpanjangan yang pertama paling concernnya ini PBG SLF. KPR apa sih? KPR, Kalau paling jawab, bukan jadi dia. Izin yang keluar atas adanya RDTR Pak, rencana detail tata ruang. Tata ruang. Iya. Kalau PL? Persetujuan lingkungan. Ya. PBG persetujuan bangunan gedung. SLF? Sertifikat layak fungsi. Yang mana yang mengganggu? Ini semuanya nggak bisa jalanin, empat-empatnya apa satu aja? Nah, kalau KKPR kesulitannya, RDTR-nya belum ada. RDTR itu kan ke Pemda ya, kewajiban Pemda. Kita ngurus RDTR Pemdanya belum ada. Terus?
mentok di situ Pak, untuk ngurus PBGSLF ya udah nggak bisa. Akhirnya kita harus ke BPN, ke ATR untuk ngurus lagi, padahal itu kan kewajiban Jadi begitu Pemda. KKPR-nya nggak ada, yang lain nggak keluar semua ya? Kira-kira Nggak bisa, macet. Gitu, peruntukan ruangnya belum keluar. Padahal kan Pemda bikinnya berapa 5 tahun sekali mungkin. Betul. Itu adalah kalau sudah masuk RDTR digitalnya Bapak. Digital. Ya, sehingga titik koordinat pemanfaatan fungsi ruangnya sudah masuk di sana, itu otomatis bisa. Nah ini mungkin yang dimaksud RDTR yang digitalnya belum ada, Iya. tinggal Belum 10 ada. konfirmasi manual, nah itu yang agak persoalan. Belum ada itu dia nggak sesuai atau belum disesuaikan atau beda. Mari silakan. Makasih izin Pak Menteri. Jadi sebetulnya yang namanya rencana detail tata ruang itu kan persyaratan dasar. Kalau yang dulu itu istilahnya adalah izin lokasi Pak. Ya itu. Cuma sebetulnya mohon maaf itu. Jadi kalau yang namanya KKPR itu memang kalau memang belum ada rencana detail tata ruangnya gitu kan, sebetulnya bisa menggunakan rencana yang lebih umum Pak izin. Jadi ada rencana tata ruang wilayah kota mungkin kalau dalam konteks ini. Dan saya kira ETRW kota sudah ada dan itu bisa dipakai sebagai dasar KKPR. Jadi sebenarnya tidak ada masalah Pak dari segi tata ruang gitu kan. Nanti kita menilai gitu kan, dia bisa atau tidak. Anda aware itu? Anda bisa pakai RT RW yang lama yang ada. Iya, tapi kan akhirnya di prosesnya itu ke BPN, ATR, survei nambah biaya Pak. Gimana Pak? Oh lu itu dulu lo lama-lamain lo. Oh, enggak juga sih Pak, justru ini sebetulnya kan itu kewenangan Pemda gitu kan. Sebetulnya itu kan ada yang namanya penilaian gitu kan, penilaian KKPR atau penilaian KKPR yang sebetulnya kalau rencana tata ruang yang lebih makro, misalnya tata ruang wilayah kota itu sebetulnya agak lebih lebih kendor gitu sebetulnya. Jadi sebenarnya bisa menggunakan itu. Gitu. Jadi saya kira mungkin kalau dari yang masalah itu kalau sudah ada ETR kalau menurut kami, karena itu sudah mengikat sekali Pak kalau izin Pak Menteri. Kalau sudah ada ETR itu sudah mengikat sekali sehingga harus mengikuti aturan itu. Justru kalau belum ada itu saya kira mungkin kita nanti bisa diskusi Pak. Kira-kira untuk kesesuaian tata ruangnya saya kira bisa kita perhatikan di sana. Terima kasih. Izin Pak Menteri, kalau RDTR-nya sudah ada sih tinggal klik-klik aja lancar gitu. Yang nggak ada yang tinggal. Yang nggak ada masalahnya. Yang nggak ada kan malah luas, bisa pakai yang lama. Yang menghambat siapa? Pemdanya. Anda Ya. dari mana nih misalnya? Anda dari mana? Daerah Tangerang mana? Pak. Ya? Tangerang. Tangerang. Belum ada RDTR-nya. Belum Pak. ada. Kabupaten belum. Terus sama sekali nggak bisa diproses jadinya. Ya intinya akhirnya harus survei dari BPN ATR gitu. Bisa diproses, cuma akhirnya kan keluar biaya lagi gitu loh Pak. Jadi mah. Udah kalau RDTR-nya udah ada tinggal klik-klik aja nggak ada biaya itu. Oke, sekarang kita misalkan case yang ini ya, yang Tangerang. Dia mesti ngapain? Saya kira gini Pak, itu kan kewenangan untuk yang khususnya rinci SLF ini gitu kan. Itu adalah kewenangan Pemda untuk melakukan sesuai atau tidak dengan rencana tata ruang kan intinya gitu kan. Ya. Nah kalau sudah ada DTR memang langsung bisa dibaca Pak. Tapi kalau misalnya belum ada RDTR-nya bisa menggunakan rencana tata ruang yang lebih makro gitu kan. Itu juga sebenarnya ada aturannya. Jadi saya kira tinggal justifikasi aja gitu loh. Itu no problem I think Anda make simple. Jadi saya mau lihat satu persatu. Anda udah ngurus kemana? Udah ngurus kemana ini? Ke Pemda? Ke Pemda karena RDTR-nya belum ada, jadi harus ngajuin. Udah ke Pemda udah ngajuin. Terus Pemda bilang belum ada. Harus survei gitu Pak. Harus minta ke
ATR. ATR BPN. Udah belum ke ATR-nya? BPN? Udah belum? Belum jalan karena kita udah ngerasa harus keluar duit gitu Pak. Jadi agak teman-teman Berapa? yang lain juga begitu. Berapa dimintanya? Variatif Pak, Ya? variatif. Ya yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa? Kalau untuk paling murah sih, nah Ini 2.500.000. izin Pak Menteri ada yang sampai 15 juta ini Pak. Paling mahal? Juta. 7 juta Saya juga 10 ada. juta. Itu emang ada seperti itu Mas, dari ATR. Kalau mau ngurus emang bayar gitu 2,5 juta, ini kan UMKM ya. Kalau mungkin yang kalau besar sih murah untuk kooperatif. Melakukan penilaian sebetulnya prinsipnya Pak. Jadi memang itu otomatis ya Pak ya. Ya kalau untuk itu. Jadi saya kira kami tidak tahu dari mungkin ini pelaksanaan di lapangannya yang belum terlalu paham mengenai proses dan prosedur Pak Menteri izin. Jadi sebetulnya kalau yang namanya sudah ada EDTR ya itu langsung bisa dipakai. Tapi sebetulnya kalau belum ada bisa dipakai yang lebih tinggi. Dan khusus untuk UMKM sebetulnya itu adalah sesuatu yang sangat simpel gitu kan, bisa self untuk mendapatkan itu gitu kan. Itu udah Bayar ada. nggak? Bayar nggak? Anda bilang itu gratis. Bayar nggak? Dia bilang 2,5 juta. I don't know. Terus saya bilang paling murah 2,5 juta, yang lebih. Yang bayar, yang jawab. Ini dari Jawab dulu sendiri. Kementerian Investasi. Silakan. Investasi. Mohon izin Bapak Menteri, Silakan. setelah kami sudah diskusi, rapat-rapat dengan Pak Deputi Helen, Pak Bakti, dan dengan Kementerian ATR, insya Allah nanti malam sistem OSS akan menambah fitur pemutakhiran. Artinya tidak perlu untuk perpanjangannya itu dengan pemutakhiran saja. Pemutakhiran data. Ya, jadi ini untuk memudahkan untuk para apoteker. Jadi nanti pemutakhiran data saja ini untuk kemudahan. Terus sekalian melanjutkan, mohon izin Bapak Menteri, kami sudah mengajukan konsep surat edaran kepada Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi, dan ini sudah kami bahas dengan Pak Deputi Allen, Pak Bakti, bahwa nantinya usaha mikro berarti kan modalnya sampai 1 miliar, itu dengan surat pernyataan mandiri. Jadi nanti Bapak Ibu dari Gapai, kalau masuk mikro, maka nanti tidak perlu nanti KKPR segala. Dengan pernyataan mandiri, dan nanti akan dilakukan post audit. Insya Allah ini. Jadi insya Allah hari ini kami akan minta tanda tangan Pak Menteri untuk bisa nanti supaya diterapkan untuk memudahkan kepada para pelaku usaha, khususnya ini yang mikro ya, sampai 1 miliar. Demikian Bapak Menteri. Terima kasih Mas. Jadi saya mau ada informasi baru nih. Jadi perpanjangan izin usaha apotek harus yang dipahami adalah ikut mempunyai KKPR, PR, PBG, SLF dan lain-lain ya. Padahal karena untuk yang telah berjalan cukup pemutakhiran gitu. Ya, pemutakhiran. Perlu ya gitu ya. Nanti malam akan dibuka itu di Malam, aplikasinya mereka. Ya, nanti malam insya Jadi Allah kami sudah yang udah jalan tuh KKPR, konfirmasi. BP jadi nggak ada lagi, cukup pemutakhiran aja. Cuman saya perlu konfirmasi dari Ya, kalau maunya sih ya memang sesuai normalnya aja. Maksudnya kan kita kelas UMKM, terus bangunannya juga tidak terlalu luas. Yang normal gitu, jadi jangan dimanfaatkan gara-gara ada di peraturan pemerintah, kayak seakan dimanfaatkan. Ditambah memang tidak ada standar dari pemerintah. Oke, kalau gitu clear. Nanti ada akhir Februari akan keluar olah pembiayaan yang standar dari pemerintah ya. Nanti lihat aja seperti apa. Kalau keterlaluan ngadu aja lagi ke sini, saya beresin lagi nanti. Ini kan orang PU-nya nggak datang, saya nggak bisa kunci di mana posisi dia sebetulnya. Tapi akhir Februari akan keluar ya. Nanti lihat. Kita udah diskusi dengan mereka, jadi harusnya nggak ada masalah nanti. Tapi nggak gratis pasti karena mereka ngerti ngitung juga kan. Yang jadi kendala kita kan ngurus izin aja hampir separuh modal gitu Pak. Kalau orang yang mau buka apotek,
Jadi kan pusingnya di situ. Jadi untuk selembar kertas aja belum operasional nih apotek. Bukan Udah selembar hampir kertas, ke itu apa? setengah. Kalau yang baru, Ya. nggak usah baru. Enggak, udah jalan teman-teman yang Kan lain juga SLF gitu itu maksudnya. surat layak fungsi. Itu emang harus betul-betul diperiksa, betul-betul layak atau enggak. Nanti kalau enggak, konsumen yang jadi korban. Yang itu sih nggak bisa dinegosiasiin, ya Bu ya. Jadi harus betul-betul layak. Jangan sampai nanti apoteknya abal-abal keluar izinnya apotek, jualnya apa? Obat dukun lagi. Kayak itu Kayak gitu-gitulah. Artinya ada standar-standar yang mesti diikuti yang kita nggak bisa ignore, yang bisa hilangkan. Di sini hanya menghilangkan tadi kendala Anda melakukan bisnis dan kalau ada pungutan yang mengganggu bisnis Anda dari si regulator, ya kalau gratis ya nggak bisa. Karena kita bayar, nanti saya yang bayar gaji mereka, rugi saya. Subsidi tambah lagi. Nah, kita akan cari titik yang balance buat semuanya ya. ya harapan kita kan ada standar gitu Pak. Nanti kan keluar Februari standar clear. Biaya pengurusan. Nanti Anda pelajarin lagi begitu standar keluar, masuk akal apa enggak. Nanti kalau dianggap nggak masuk akal, kita Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.